Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan source code vectors.py. Yang pertama ada import libraries. Nah, di line pertama ini digunakan untuk mengimport fungsi cosine dari library Skippy yang digunakan untuk menghitung jarak kosinus antara dua vektor. Selanjutnya di line keempat ada import numpy as np, digunakan untuk mengimport library numpy sebagai np yang mempermudah manipulasi array dan operasi numerik. Selanjutnya membaca dan mengolah data dari file. Ada di line 6 ini ada with open, digunakan untuk membuka file word.txt untuk dibaca. Di sini memastikan file ditutup secara otomatis setelah selesai dibaca. Kemudian ada di line ke-7 words.dict, digunakan untuk membuat dictionary kosong word untuk menyimpan kata dan vektor mereka. Di line ke-8 ada for line in F, membaca file baris per baris. Row line memisahkan baris, setiap baris menjadi elemen-elemen berdasarkan spasi. Elemen pertama adalah kata dan sisanya adalah nilai vektor. Nah, yang selanjutnya ada words row, digunakan untuk menyimpan elemen pertama sebagai kata. Vektor np.array digunakan untuk mengonversi string menjadi angka desimal. Dan yang terakhir ada words sama dengan vektor, digunakan untuk menyimpan kata dan vektor dalam dictionary words. Yang ketiga ada fungsi untuk menghitung jarak kosinus. Distance W1 dan W2 ini untuk menghitung jarak kosinus, mengukur kesamaan antara dua vektor dengan menghitung sudut antara mereka. Kemudian ada fungsi untuk menemukan kata terdekat. Closed word embedding, fungsi ini untuk menerima vektor embedding dan mencari kata-kata terdekat dalam dictionary words. Kemudian ada distance embedding words W for in words, membuat dictionary distance yang menyimpan setiap kata sebagai kunci dan jarak kosinus antara embedding dan vektor kata sebagai nilai. Yang terakhir ada return, digunakan untuk mengurutkan kata-kata berdasarkan jarak kosinus. Jarak terkecil berarti kata lebih dekat dan mengembalikan 10 kata terdekat. Yang kelima ada fungsi untuk menemukan kata terdekat tunggal. Ini adalah fungsi untuk menemukan kata terdekat tunggal. Fungsi ini memanggil closed word embedding untuk mendapatkan daftar 10 kata terdekat dan mengembalikan kata yang paling dekat. Yang selanjutnya untuk menjalankan kode. Nah, ada tambahan beberapa kode agar kode ini dapat dijalankan. Yang pertama membuat contoh embedding di sini. Baris ini membuat sebuah vektor embedding yang terdiri dari 100 elemen acak antara 0 dan 1. np.randomRand digunakan untuk menghasilkan array numpy satu dimensi dengan 100 elemen yang dipilih secara acak dari distribusi uniform pada interval 0,1. Yang selanjutnya ada kode untuk menentukan kata terdekat closed di sini. Nah, kode ini digunakan untuk menerima example embedding sebagai argumen dan menghitung jarak kosinus antara example embedding dan vektor setiap kata dalam dictionary words. Yang terakhir di sini ada closed one dan print. Nah, closed one dan print ini digunakan untuk mendapatkan daftar kata terdekat dan mengembalikan kata pertama dari daftar tersebut. Nah, dan print sendiri digunakan untuk menampilkan pesan yang menunjukkan kata terdekat yang ditemukan. Dari kode ini jika dijalankan akan muncul hasil seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari kode yang dijalankan. Yang pertama ada vektor embedding, yang ditampilkan adalah 0,2 dan sekian, dua kata-kata terdekat. Yang pertama ada awg dan seterusnya. Yang ketiga ada kata terdekat closed word to embedding. Di sini menampilkan kata yang paling mendekati vektor embedding. Kata ini adalah hasil dari closed word example embedding yang memberikan kata yang paling mendekati vektor embedding berdasarkan jarak kosinus. Demikianlah video dari kelompok 10 tentang pemaparan source code vector.py. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.